Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qalau ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan dan afiat. Jadi jenengan ngertos Pak, artinya sehat dan afiat ini napa? Kalau sehat itu, yang dimaksud sehat itu adalah fisik jasmaninya. Tapi kalau afiat itu adalah kejiwaannya, pikirannya. Kalau jenengan ke rumah sakit jiwa di Menur Surabaya atau yang paling besar se-Asia Tenggara itu ada rumah sakit jiwa Lawang Malang. Itu terbesar Pak. Itu 30 hektar luasnya. Di sana pasiennya banyak yang sehat tapi banyak yang tidak afiat. Artinya secara kejiwaan mereka itu tidak sehat. Makanya kalau kita ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah sehat dan afiat. Sehat wal afiat. Nah, berkaitan dengan afiat ini perlu kita sampaikan. Jadi awal mulanya itu disebabkan karena stresor ya. Kalau dalam bahasa medis itu stresor itu yang menyerang tubuh kita, namanya stresor. Itu bisa berupa tekanan psikis, bisa berupa tekanan yang lainnya. Nah, makanya salah satu tips untuk menjaga kesehatan jiwa, karena sekarang ini kalau kita melihat beberapa media sosial, banyak sekali dokter-dokter itu yang punya akun di YouTube, punya akun di Instagram, banyak mereka itu yang mengkampanyekan tentang kehidupan kesehatan jiwa. Salah satunya adalah tips untuk bisa menjaga kesehatan jiwa itu adalah kita jangan pernah intervensi dengan sesuatu yang bukan menjadi kewenangan kita. Misalnya, ini ada contoh kasus ya. Kebetulan saya ini, latar belakang saya ini kan tenaga kesehatan, punya banyak pergaulan di bidang kesehatan. Saya ini kenal seorang bidan. Kebetulan sang bidan ini punya anak, ingin anaknya dijadikan sebagai dokter spesialis kandungan. Sehingga akhirnya apa? Tidak keterima di UNER, akhirnya dikuliahkan di mana? Pokoknya sepenting kuliah kedokteran. Akhirnya Pak keterima di Udayana Bali. Setelah dia selama kuliah, beliaunya mencari jalan, mencari lobby, menghubungi profesor ini dan itu dan sebagainya, supaya nanti ketika anaknya lulus kedokteran umum langsung bisa masuk program spesialis dokter kandungan dan kebidanan. Dan ternyata tidak diterima. Sehingga akhirnya sang ibunda ini menjadi stres. Dan tentunya kenapa beliau kok stres? Karena memang harapannya terlalu tinggi, karena dia berusaha menggapai sesuatu yang dia tidak bisa gapai. Makanya kalau kita ini ingin sehat jiwa kita, maka gapailah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau kita tidak demikian, maka bisa menjadi stres. Makanya salah satu faktor yang bisa menunjang kesehatan jiwa itu, kalau kita masuk ke rumah sakit jiwa itu kan di pintu gerbang itu kan ada keterangan 10 tips kesehatan jiwa menurut Badan Kesehatan Dunia. Salah satunya yang pada peringkat pertama nomor 1 itu adalah berusaha menerima kenyataan. Kalau di dalam agama kita ini berusaha menerima kenyataan itu adalah dengan sentiasa ridho menerima takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikianlah Bapak Ibu sekalian, bahwasannya memang kesehatan jiwa itu penting. Makanya di samping kita ini meningkatkan imun, kita juga harus meningkatkan iman. Dan tentunya meningkatkan iman ini salah satunya adalah dengan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berilah keyakinan bahwa takdir Allah itu baik untuk umatnya, kepada hamba-hambanya. Jangan pernah memandang takdir itu buruk untuk kita. Baiklah jamaah sekalian, itu sebagai mukadimah. Maka pada kesempatan di malam hari ini kita akan membahas, tentu dengan judul yang sudah di-share, yaitu menempuh jalan pintas menuju surga. Kalau kita mendengar jalan pintas, tentu kita memahami bahwa jalan pintas itu identik dengan kemudahan. Jalan pintas itu lebih memudahkan kita mengurangi jarak dan waktu tempuh. Makanya kadang-kadang bagi mereka yang ingin segera diterima di sebuah institusi, maka tidak jarang menggunakan jalan pintas. Salah satunya melakukan suap dan menyuap. Nah, ternyata jalan pintas itu juga diperlukan untuk kehidupan akhirat. Terlebih lagi ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, ketika kita ini ditetapkan oleh Allah, diciptakan ruh kita, lalu kemudian ruh itu ditiupkan di kandungan ibu kita, sehingga akhirnya sejak saat itulah kita ini adalah penempuh perjalanan, kita adalah musafir. Maka perjalanan kita nanti endingnya adalah surga atau neraka. Dari sepanjang perjalanan itu, maka kita juga membutuhkan jalan pintas. Kenapa kita harus membutuhkan jalan pintas? Karena umur kita itu pendek, Pak. Mungkin 50 atau 60 tahun, atau mungkin 60 sampai 70. Dan kata para ulama, sedikit sekali yang bisa melewati usia 70 tahun. Padahal kalau kita melihat kisah Nabi Nuh misalnya, usianya itu 1650 tahun. Maka kalau kita ini umurnya pendek, ya, apalagi sekarang ini orang meninggal itu mendadak, sering terjadi. Maka kalau kita ingin menggapai kehidupan akhirat berupa kebahagiaan, maka kita membutuhkan jalan pintas. Tetapi perlu diketahui bahwa di satu sisi, iblis itu kan ingin berusaha menjerumuskan manusia, ingin berusaha menjebloskan manusia ke dalam neraka. Maka iblis itu juga berusaha menghalangi manusia dalam menempuh jalan pintas ini. Maka untuk menyingkat pembahasan kita pada kesempatan di malam hari ini, karena ini pernah saya sampaikan durasinya mungkin lebih dari 1 jam, tapi karena keterbatasan waktu, kita langsung aja memasuki pada pembahasan apakah amalan yang bisa menjadikan jalan pintas menuju surga. Pembahasan ini kita ambil dari sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama bernama Abdul Badawi Al-Khala, hafidhahullah ta'ala, di mana kitab ini berjudul Ahbabullah. Disebutkan di kitab ini ada 7 amalan yang bisa menjadi jalan pintas kita untuk menuju surga. Amalan yang pertama, yaitu amalan memberikan manfaat kepada orang lain dalam perkara dunia dan memberikan manfaat kepada perkara agama. Dalam sebuah riwayat disebutkan, dalam riwayat Imam At-Tabrani, dalam kitab yang berjudul Mu'jamul Kabir, diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wali an amsyya ma'a akhirli fi hajatin akhaba ilayya min ataqifa fi masjidi hadzal syahron." Rasul mengatakan ketika ada seseorang membantu saudaranya selama 1 hari penuh untuk memenuhi kebutuhannya, maka hal ini lebih aku cintai
dibandingkan dengan melakukan amalan iktikaf selama 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Jadi kalau kita ini punya amalan, Rasul mengatakan Rasulullah lebih mencintai kita membantu saudara kita memenuhi segala keperluannya sehari penuh, dan Rasul mengatakan itu lebih dicintai dibandingkan melakukan iktikaf selama 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Utsaimin itu pernah mengatakan bahwa ketika membantu memenuhi hajat saudaranya, maka amalan itu bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan kalau kita ini iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi, maka amalan itu hanya untuk bermanfaat untuk diri kita. Nah, Allah itu paling senang dengan amalan yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya kalau coba kita bayangkan Pak, kalau kita tinggal di Mojokerto, ingin iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi, ya, full, kita harus daftar dulu mendapatkan visa. Ya, kemudian kita harus beli tiket pesawat, kita juga harus menyiapkan akomodasi kita selama di Madinah. Coba bayangkan, 1 bulan penuh iktikaf di Masjid Nabawi bisa dikalahkan dengan amalan membantu memenuhi kebutuhan saudara kita selama 1 hari. Jadi misalnya kalau kita menjumpai ada saudara atau tetangga atau siapapun, misalnya kebetulan misalnya ini yang pernah terjadi di sebuah rumah sakit, ada salah seorang keluarganya itu menjalani operasi besar, sehingga akhirnya sang istri ini kerepotan. Jadi dia harus mengurusi suaminya yang dioperasi di sebuah rumah sakit. Lalu ada seseorang tetangganya memenuhi segala keperluannya, melakukan antar jemput, pokoknya membantu, memenuhi seluruh kebutuhannya dibantu. Nah, kenapa ketika ditanya alasannya ingin mengamalkan hadis ini? Jadi memenuhi kebutuhan saudara itu lebih utama dibandingkan dengan melakukan iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Padahal tentunya kalau kita iktikaf di Masjid Nabawi kan tidak hanya iktikaf saja. Tentu kalau ada sholat 5 waktu, azan berkumandang, kita pasti ikut bergabung sholat jamaah. Coba bayangkan, 1 kali sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi sudah berapa kali lipat pahalanya. Tetapi karena amalan itu, beriktikaf di Masjid Nabawi itu amalan sifatnya untuk pribadi, untuk diri sendiri, maka amalan yang bersifat memenuhi kebutuhan orang lain itu derajatnya lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini harus meringankan tangan kita membantu kepentingan saudara kita yang lain. Itu amalan yang pertama. Amalan kedua, yang bisa menjadi jalan pintas kita ini menuju surga, yaitu mencintai orang beriman dengan senantiasa membersihkan dan mensucikan hati. Mencintai orang beriman dengan mensucikan hati dan membersihkan hati. Jadi kalau kita ini mensucikan hati kita, membersihkan hati kita, maka kita tidak punya rasa benci. Kalau kita tidak punya rasa benci terhadap saudara yang lain, maka kita tidak akan pernah punya niatan untuk mengganggu. Kita tidak akan pernah punya niatan untuk menzalimi orang lain. Dalilnya mana? Nah, pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang bermajelis bersama para sahabat. Pada hari pertama Rasulullah mengatakan begini, yadlaqwikum rajulun min ahlil jannah. Coba lihat, sebentar lagi akan datang seorang pemuda. Dia adalah calon penghuni surga. Para sahabat yang ikut bermajelis itu menunggu. Ternyata datanglah seorang pemuda Ansor dengan menenteng sandalnya karena dia baru saja berwudu, lalu dia kemudian duduk terus ikut bermajelis di situ. Besoknya pada hari kedua, Rasulullah mengatakan yadlaqwikum rajulun min ahlil jannah.
sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni surga. Dan ketika ditunggu-tunggu, laki-laki kemarin, laki-laki Ansor. Lalu kemudian pada hari ketiga, Rasulullah mengatakan lagi, yadlak fikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Ternyata laki-laki itu tadi, laki-laki Ansor. Sehingga akhirnya apa? Salah satu putra dari Amr bin As, Abdullah bin Amr, punya ghibtoh. Ghibtoh itu rasa iri di dalam hatinya, penasaran. Dia itu ingin tahu amalan apa yang menyebabkan laki-laki ini dijanjikan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Dan tentu kita semua tahu, Rasulullah kalau ngomong pasti benar, karena sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya dia mendatangi rumah laki-laki Ansor tadi dengan mengemukakan sebuah alasan. Nuhun saya ingin bermalam di rumahmu. Saya ingin nginep di rumah jenengan 3 hari saja, izinkanlah. Karena saya lagi nggak rukun sama bapak saya. Dia bikin alasan seperti itu. Akhirnya diizinkan. Lalu kemudian dia menginap di rumah itu. Dia mengamati ketika memulai tidur. Sampai tengah malam dia bangun, laki-laki Ansor ini. Ternyata cuma pipis toh, Pak. Tidur lagi. Lalu kemudian setengah jam menjelang subuh, dia bangun mandi terus berangkat bersama-sama ke masjid untuk sholat subuh. Keesokan harinya dia bekerja sampai sore. Begitu seterusnya selama 3 hari. Dia ngamati laki-laki Ansor ini tidak banyak melakukan amal-amalan sunnah. Tidak banyak melakukan amalan-amalan lainnya. Ya dia nggak sholat malam, ya nggak sholat yang lainnya, duha dan sebagainya. Sehingga akhirnya setelah 3 hari, sesuai dengan kesepakatan, Abdullah bin Amr ini pulang dan mengatakan, mohon maaf, sebenarnya aku nginep di rumahmu. Aku sebenarnya menggunakan alasan aku sedang bertengkar dengan bapakku. Sebenarnya aku dan bapakku baik-baik saja. Kenapa aku nginep di rumahmu? Karena aku mendengar Rasulullah SAW, engkau dijamin sebagai penduduk surga. Dan itu diterangkan Rasul 3 kali berturut-turut pada hari pertama, hari kedua, dan ketiga. Sehingga aku penasaran, ingin nginep di rumahmu karena ingin tahu kamu melakukan amalan apa saja. Dan setelah aku amati, tidak banyak amalan-amalan sunnah yang kau lakukan. Kalau gitu saya minta mohon maaf dan saya pamit. Dan akhirnya setelah berjalan beberapa langkah, Abdullah bin Amr ini sama laki-laki penghuni calon penghuni surga tadi dipanggil, sebentar, tunggu dulu. Lalu kemudian laki-laki calon penghuni surga itu mengatakan, aku memang tidak banyak melakukan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunnah. Tapi aku punya kebiasaan. Sebelum tidur, aku memohon, aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, lapangkanlah hatiku, dan aku memaafkan mereka ya Allah, kepada orang-orang yang sudah menzalimi diriku sebelum mereka minta maaf kepadaku. Mungkin inilah yang menjadikan sebab Rasulullah SAW memberikan jaminan bahwa aku calon penghuni surga. Jadi kebersihan hati itu, Pak, membersihkan hati, menghilangkan hasad, iri, dengki, itu bisa memberikan jalan pintas seseorang itu mendapatkan surga. Walaupun amalannya biasa saja. Makanya kebersihan hati ini, sehingga ketika seseorang itu hatinya bersih, dia tidak punya iri, dengki, hasad, maka kalau di hatinya bersih, dia tidak akan berbuat mengganggu, berbuat zalim kepada saudaranya. Sehingga akhirnya apa? Dia mendapatkan jalan pintas menuju surga. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu senantiasa berdoa, Allahumma inna as'aluka salamatus sadr. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berikanlah hatiku ini, hatiku yang penuh dengan kelapangan. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, tentang poin yang kedua ini, tentang membersihkan dan mensucikan hati ini.
itu berkaitan dengan seorang ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhai, bahwa beliau ini matanya rabun, Pak. Karena zaman waktu itu belum ada teknik operasi katarak, sehingga Ibrahim An-Nakhai ini menderita katarak sehingga kabur matanya. Dan dia punya murid yang bernama Sulaiman bin Mihram yang matanya juling. Nah, Ibrahim An-Nakhai ini ingin selalu hadir sholat berjamaah di masjid. Sehingga akhirnya apa? Dia dituntun oleh muridnya yang bernama Sulaiman bin Mihran ini untuk menuju masjid supaya tidak tersesat dengan jalan. Lalu ketika sudah sampai di masjid itu, Ibrahim bin An-Nakhai mengatakan kepada muridnya, sudah, sampai sini aja, aku tak nyebrang sendiri. Jadi ketika sudah dekat masjid, Ibrahim An-Nakhai nggak mau diantar lagi, dia ingin jalan sendiri. Loh kenapa guru? Karena aku ingin mencegah orang lain berbuat dosa. Loh berbuat dosa kenapa? Mungkin di antara mereka ada yang menggunjing. Oh orang rabun kok dituntun orang juling. Jadi Ibrahim An-Nakhai ini berusaha agar mencegah orang lain itu berbuat dosa dengan menggunjingnya. Maka perbuatan ini salah satu bentuk rasa kasih sayang kepada orang lain untuk mencegah mereka berbuat dosa menggunjingkan orang lain. Jadi ini termasuk perbuatan tentang kesucian hati. Makanya orang-orang yang hatinya suci, itu jangan sampai orang itu berbuat dosa dan kemaksiatan. Itu amalan yang kedua, yaitu jalan pintas, amalan yang bisa menjadi jalan pintas menuju surga, yaitu mencintai orang yang beriman dengan senantiasa membersihkan dan mensucikan hati. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa menjadi jalan pintas menuju surga adalah, yaitu dengan berdakwah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya. Jadi perlu diketahui bahwa Allah itu memuji kepada para hambanya yang memilih jalan dakwah ini. Sehingga Allah pun berfirman di surat Fussilat, yaitu di ayat yang ke-33, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dengan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim, yaitu orang-orang yang senantiasa berserah diri. Jadi Imam As-Sokhani itu ketika menafsirkan ayat ini dalam kitabnya yang berjudul Fathul Qadir, maka beliau mengatakan tidak ada orang yang lebih baik dan orang yang lebih jelas jalannya menuju surga, dan orang yang paling banyak pahalanya, kecuali adalah orang yang senantiasa untuk berkata, mengajak kepada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa mengajak kepada kebenaran. Dan di sini Allah menggunakan kalimat waman ahsanu. Artinya, di situ Allah menggunakan ismut tafdhal. Kalau ismut tafdhil, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut superlatif, tidak terhingga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, tidak ada perbuatan yang lebih baik kecuali perbuatan itu adalah menyeru kepada kebaikan, kepada orang-orang tentang ajakan Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, Rasulullah SAW pun bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyeru kepada kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala atas apa yang dia seru, dan dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Dalam sebuah riwayat yang lain, man sana fil Islam sunatan hasanatan fahalahu ajruha man amila biha.
Barang siapa di dalam Islam, dia mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu kepada orang, lalu kemudian orang itu mengikutinya, ya, lalu dia mengajarkan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi kalau misalnya kita ini ngajari sholat, ya, lalu kemudian anak kita ini kan punya anak, lalu dia ngajarin anaknya, ya, maka kita juga mendapatkan pahala atas yang dilakukan anak kita. Sehingga cucu kita juga mengajarkan sholat kepada yang lainnya. Sehingga akhirnya apa? Ini akan semakin bertambah. Makanya ini termasuk amal jariah, di mana salah satu amal jariah itu adalah memberikan atau mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, makanya ini bisa diibaratkan seperti sungai, di mana aliran sungai itu bisa nyambung ke lautan, Pak. Seperti Abu Hurairah, ya, itu nulis hadis terus. Makanya kalau kita membaca hadis dari Abu Hurairah, maka secara otomatis ketika kita membaca hadis itu, Abu Hurairah juga mendapatkan pahala. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwasannya bagi mereka yang sibuk dakwah, ya, sibuk menyibukkan dirinya berdakwah, maka akan senantiasa mendoakan mereka, penghuni langit dan bumi. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, dan penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang ada di dalam lautan, sampai semut, ya, yang berada di dalam lubangnya, mereka selalu mendoakan orang yang menyampaikan ilmu dan menyampaikan kebaikan kepada manusia. Oleh karena itu, Allah juga menyampaikan, dalam Rasul menyampaikan, Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang mendengar hadis, kemudian dia menghafalkannya dengan niat untuk menyampaikannya, maka sesungguhnya dia mendapatkan doaku, semoga Allah merahmatinya. Makanya ketika menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib ketika berdakwah ke daerah Khaybar, setelah peperangan Khaybar itu kan itu adalah kawasan pemukiman Yahudi. Setelah Khaybar ditaklukkan, Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib berdakwah mengenalkan Islam kepada penduduk Khaybar. Lalu Rasulullah mengatakan, fa wallahi la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali, ketahuilah, sungguh jika engkau berdakwah kepada penduduk Khaybar, lalu dengan dakwahmu mereka mendapatkan hidayah dari Allah, maka engkau akan mendapatkan khairul laka min humrin na'am. Engkau akan mendapatkan pahala seperti unta merah. Jadi unta itu mahal, kalau unta merah lebih mahal lagi. Dan itu termasuk kemewahan dunia. Makanya bersyukurlah bagi mereka yang mau mendakwakan ilmunya. Bahkan kalau jenengan melihat, ya, kalau melihat dai-dai dari Hidayatullah itu masuk ke dalam pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, mereka berjalan kaki masuk keluar hutan kepada suatu suku untuk mengenalkan Islam, dan hanya mungkin mendatangi satu atau dua orang dan tidak pernah mendapatkan balasan berupa materi, tapi kadang-kadang mendapatkan cacian makian, tapi mereka bersabar. Kenapa? Karena ada janji Allah yang begitu besar di belakangnya itu. Makanya kadang-kadang saya ini kan sering banyak kenal Ustadz, ya. Kalau saya sebutkan namanya pasti jenengan tahu semua. Saya pernah minta tolong jenengan, bisa nama Mbak, bisa apa enggak khutbah Jumat di sini dan di sini. Aduh, saya kalau sih jeda-jeda itu. Ya, makanya itu perlu ghiroh, perlu dengan semangat. Makanya kalau ada panggilan dakwah, kita harus menyambut, walaupun itu secara materi kita mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketahuilah, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita, Allah akan memberikan fadilah. Amal ini bisa menjadi sebab kita mendapatkan jalan pintas menuju surga. Baiklah, ma'asyiral muslimin, itu amalan yang ketiga.
Amalan yang keempat yang bisa menjadi jalan pintas menuju surga adalah dengan senantiasa sering-sering menghadiri majelis ilmu. Dan ini sudah sering dibahas, ya. Salah satunya hadis riwayat Imam Muslim yang sering disampaikan, apabila kita ini dari rumah meniatkan hadir di majelis ilmu, Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang dia berjalan melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka sungguh Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kemudian yang kelima, amalan yang bisa menjadikan jalan pintas menuju surga adalah dengan ridho, dengan takdir dan ketetapan Allah. Ini ada sebuah kisah yang cukup menarik tentang seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan keistimewaan. Setiap doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengetahui keutamaan ini, para sahabat itu sering datang ke Sa'ad bin Abi Waqqas untuk minta didoakan. Bahkan sekelas Umar bin Khattab ini segan, Pak. Segan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena apa? Karena dia merasa Sa'ad bin Abi Waqqas ini mempunyai kedekatan yang luar biasa kepada Allah. Bahkan suatu ketika pernah Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah mendoakan kejelekan bagi seseorang yang menzalimi dirinya. Ketika dia mengangkat tangannya berdoa, tangannya itu belum dikembalikan, masih diangkat gini, langsung dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Tetapi yang cukup menarik, di akhir kehidupannya di usia senja, Sa'ad bin Abi Waqqas itu menderita sakit mata, atau mungkin kalau sekarang ini glaukoma, ya. Menderita glaukoma atau sakit mata yang menyebabkan kebutaan secara permanen. Lalu ponakannya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai paman, bukankah kita semua tahu dan engkau juga tahu, dirimu diberikan kekuasaan oleh Allah, doa-doamu dikabulkan oleh Allah. Lalu kenapa engkau tidak minta, engkau tidak memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan, agar penglihatanmu dikembalikan seperti sedia kala? Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengatakan, sesungguhnya ini adalah takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini adalah takdir dan ketetapan dari Allah, pasti di situ mengandung kebaikan untukku. Maka tidak ada jalan lain bagiku kecuali agar aku menerima takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Sa'ad bin Abi Waqqas ini menerima berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah mataku, kembalikanlah penglihatanku, niscaya Allah pasti akan mengabulkannya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas lebih mementingkan dirinya, hatinya, menerima takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menerima takdir dan ketetapan Allah ini, ada keikhlasan, kerelaan di dalam hati setelah itu, sehingga akhirnya apa? Amalan ini bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan jalan pintas menuju surga. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man qabilallah humin ka ahadan hatta tu'mina bil qadri wala anfaqta misla jabala uhudin fima ma'na. Kalau ada orang yang berinfak berupa emas sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah, tetapi ketika dia di satu sisi tidak bisa menerima takdir dan ketetapan Allah, maka kelak dia tidak akan pernah, maka kelak Allah tidak akan pernah menerima sedekahnya. Bayangkan, sedekah emas sebesar gunung Uhud, padahal emas 1 gramnya itu sudah berapa? Nilai sedekah begitu besar di hadapan manusia, tetapi di satu sisi dia tidak rela dengan takdir dan ketetapan Allah, maka Allah pun tidak akan
menerima amalan tersebut. Makanya kenapa Allah menjadikan dari 8 pintu surga itu ada 1 pintu, yaitu pintu ridho. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu ridho itu sebagai pintu surga disebabkan dari orang-orang yang ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, amalan yang bisa menjadikan golongan amalan yang bisa menjadi jalan pintas menuju surga adalah mereka yang masuk dalam golongan 70 orang masuk surga tanpa hisab dan azab. Dan ini sudah pernah dibahas. Salah satunya sebabnya adalah meninggalkan perbuatan tatayur, kemudian senantiasa berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam sebuah keterangan yang lain, dari sekian orang ini Allah akan melipat gandakan sekitar 2.700 orang. Jadi setiap satu orang akan membawa sekian ribu orang, sehingga dalam sebuah riwayat yang lain ada sekitar 2.700 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk di antara mereka, amin. Kemudian yang ketujuh, amalan yang bisa memasukkan kita menuju surga adalah senantiasa ikhlas dalam beramal. Jadi ikhlas itu adalah perbuatan yang memudahkan kita itu masuk surga. Berkaitan dengan ini ada sebuah kisah. Kisah ini tidak lama, terjadi di era tahun 1800-an lah. Waktu itu ada seorang syekh dari Arab Saudi itu menceritakan kisah. Jadi syekh dari Arab Saudi ini menceritakan dia itu punya teman seorang dai dari Maroko. Jadi Maroko itu posisinya itu kalau di benua Afrika itu posisinya di ujung paling atas. Jadi dapat julukan sebagai negeri Maghribi, negeri tempatnya matahari terbenam. Kalau Jepang itu kan matahari terbit ya, negeri tempatnya matahari terbit. Nah, ada seorang dai di Maroko ini diceritakan oleh saya dari Arab Saudi tadi. Bahwasannya dai di Maroko ini mengisahkan dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Pada hari pertama, malam pertama, dai dari Maroko ini mengatakan, saya bermimpi bertemu Nabi. Lalu beliau mengatakan, datanglah ke Mekah, carilah si Fulan bin Fulan, dia tinggal di alamat ini. Lokasinya tidak jauh dari kota Mekah. Lalu katakanlah kepadanya, bahwa dia adalah calon penghuni surga. Dia nggak yakin ini mimpi dari Nabi, walaupun secara keilmuan dia tahu kalau mimpi Nabi itu kan ada beberapa indikator dan parameternya ya. Karena iblis itu tidak bisa menyerupai Nabi dalam mimpi. Kalau beliau ini mengaku Nabi, maka bisa dikatakan versi originalnya, tidak ada tiruannya. Malam kedua ternyata dai dari Maroko ini bermimpi lagi dengan redaksi yang sama, dengan konten yang sama. Datanglah ke kota Mekah, carilah Fulan bin Fulan, tempat tinggalnya tidak jauh dekat, dia alamatnya di sini. Lalu katakanlah padanya, dia adalah calon penghuni surga. Ternyata pada malam ketiga, dai dari Maroko ini bermimpi lagi ketemu Nabi. Kontennya sama, redaksinya juga sama. Carilah Fulan bin Fulan di dekat kota Mekah, katakan padanya, dia adalah calon penghuni surga. Lalu besoknya dia bergegas mengumpulkan uang tabungannya. Lalu dia segera berangkat menuju ke Mekah. Tujuan pertama dia melakukan ibadah umroh. Setelah rangkaian umroh selesai, dia baru menghubungi temannya yang waktu itu teman kuliah di Madinah. Dan ternyata teman yang dihubungi ini adalah seorang syekh, tokoh ya, yang dihormati di kawasan Tanah Suci. Sehingga akhirnya dia memanfaatkan circle pertemanannya. Dia mengatakan, aku mendapatkan mimpi dari Nabi
aku disuruh mencari seorang laki-laki, seorang pemuda. Dia tinggalnya di sini dan di sini. Dia bernama Fulan bin Fulan. Setelah teman-temannya ini berusaha mencari, ternyata ada. Di alamat ini ada seorang laki-laki yang bernama Fulan bin Fulan. Sehingga akhirnya mereka datang bersama-sama ke tempat itu. Setelah tiba di situ, mereka bertanya, apakah benar di daerah sini ada seorang pemuda yang bernama Fulan bin Fulan? Oh benar, kata Pak RT-nya, karena dia langsung datang ke rumah Pak RT, katakanlah begitu. Lalu Pak RT mengatakan, yang saya heran, saya tahu, panjenengan semua ini kan ulama yang kita hormati, tokoh agama di Tanah Suci. Yang saya heran, kenapa? Panjenengan semua kesini kok mencari pemuda durjana. Dia itu ahli maksiat, dia itu suka berbuat dosa dan kemaksiatan. Tidak ada baiknya, nggak ada benernya. Tapi yang saya heran kok, saya menjumpai panjenengan semua datang ke sini. Lalu dai dari Maroko mengatakan, karena saya ada amanat yang harus saya sampaikan kepada si Fulan bin Fulan. Lalu akhirnya apa? Lalu akhirnya diantarlah ke rumah si Fulan itu. Lalu dai dari Maroko mengatakan, apakah engkau bernama Fulan bin Fulan? Apakah engkau dari dulu tidak pernah ganti nama ini? Oh ya benar. Perlu diketahui, aku 3 kali, 3 malam berturut-turut bermimpi ketemu Nabi. Dan aku diperintahkan oleh Nabi datang ke kota ini untuk mencarimu. Ada satu pesan yang harus kusampaikan kepadamu. Katakanlah kepadanya bahwasannya dia adalah calon penghuni surga. Begitu terkejutnya si pemuda ini ketika dia mendengar bahwasannya dikatakan Nabi dia sebagai penghuni surga. Lalu kemudian sedikit kaget, kira-kira apa? Keistimewaan apa? Padahal saya ini sering berbuat dosa dan maksiat. Sholat pun sudah saya tinggalkan begitu lama. Lalu kemudian sang dai dari Maroko itu bertanya lagi, apa mungkin ada satu amalan yang engkau rahasiakan? Lalu sang dai dari Maroko, si pemuda itu menjawab, merenung. Lalu kemudian menjawab, oh aku ingat, aku punya tetangga, seorang janda, punya banyak anak. Lalu kemudian suaminya meninggal dunia, sehingga akhirnya dia tidak mempunyai sumber nafkah karena suaminya pencari nafkah itu meninggal dunia. Maka sejak saat itu aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, penghasilanku aku bagi 2. Yang 50% untukku, yang 50% untuk janda dan anak-anaknya. Dan sejak saat itu aku tidak pernah cerita kepada siapapun. Aku tidak pernah memberitahu siapapun, hanya aku dan Allah yang tahu. Lalu dai dari Maroko mengatakan, mungkin inilah sebab engkau mendapatkan keistimewaan. Dikatakan Nabi sebagai calon penghuni surga. Akhirnya apa? Diajaklah pemuda itu menuju ke kawasan Masjidil Haram. Kalau gitu ikut kami ke Masjidil Haram. Dan pemuda itu ikut bersama-sama masuk ke dalam kawasan Masjidil Haram. Karena dia sudah lama tidak sholat, akhirnya disarankan mandi dulu. Sebaiknya kamu mandi dan ganti pakaian yang bersih. Setelah itu, dia sholat, mengikuti sholat fardu, dan sholatnya itu berjumlahnya 4 rakaat. Tidak disebutkan itu sholat apa, sholat duhur, asar atau isya, tidak disebutkan. Nah ketika dia mengikuti sholat berjamaah sebanyak 4 rakaat, pada rakaat pertama, dia menangis. Dia teringat dengan dosa-dosa dan kesalahan. Pada rakaat kedua, dia juga menangis. Pada rakaat ketiga, dia juga menangis. Dan pada rakaat keempat, menangis sejadi-jadinya. Dan pada sujud terakhir dari tahiyat akhirnya itu, dia pun menangis. Dan setelah itu, tidak bangun lagi. Ternyata apa? Allah wafatkan dia dalam keadaan sujud. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hamba-hambanya
yang berbuat amal ibadah dengan penuh keikhlasan, walaupun si pemuda ini di dalam pandangan manusia, dia adalah pembunuh durjana yang tidak pernah berbuat kebaikan, tetapi di dalam pandangan Allah, karena keikhlasannya, dia mendapatkan keistimewaan. Makanya penting kita ini menjaga diri kita. Selama kita ini tidak berbuat dosa kesyirikan, walaupun itu mengandung dosa yang lain, selama dosa tidak mengandung kesyirikan, maka peluang masuk surga itu masih ada. Dan tentunya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan Maha adil. Kalau memang hambanya itu punya kebaikan, pasti akan dibalas dengan kebaikan. Makanya amalan ikhlas itu bisa menghantarkan seseorang dengan mudah kepada surga. Kemudian amalan yang ke-8, yang bisa menjadi jalan pintas kita menuju surga adalah dengan bertaubat. Ini ada kisah yang cukup menarik, seorang pembunuh yang membunuh orang, 99 orang, dia datang ke ulama Yahudi, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah ada pintu taubat untukku? Kata ulama Yahudi, oh kamu sudah begitu kejam, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosamu. Lalu akhirnya dia muntap itu emosi, lalu sekalian dibunuh pendeta itu, sehingga akhirnya dia genap membunuh 100 orang. Lalu dia datang kepada seorang alim, mengatakan saya ingin bertobat, saya sudah membunuh 100 orang, bagaimana caranya? Maka sang alim pun mengatakan, tinggalkanlah kampungmu yang durjana, datangilah kampung orang-orang soleh. Lalu sang pembunuh 100 orang ini berjalan menuju kampung orang-orang soleh. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Lalu datanglah 2 malaikat engker-engkeran. Yang pertama mengatakan dia ini belum sempat taubat, dia ini masuk neraka. Yang satu mengatakan, loh dia ini sudah ada niatan taubat, pasti dimasukkan ke dalam surga. Sehingga akhirnya apa? Allah mengutus malaikat rahmat untuk menengahi mereka. Akhirnya diberikan kebijakan. Coba diukur, lebih dekat mana dia? Dari kampung durjana atau dari kampung orang-orang soleh? Setelah diukur, jarak tempuhnya jauh lebih dekat kepada kampung orang soleh. Sehingga akhirnya apa? Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Makanya bertaubat itu dijadikan oleh Allah menjadi salah satu pintu dari 8 pintu di surga, namanya pintu taubat. Dan apabila taubat ini kita lakukan dengan ikhlas, dengan niatan taubatan nasuha, maka bisa dijadikan sebab oleh Allah mendapatkan jalan pintas menuju surga. Inilah jamaah sekalian, secara singkat kami sampaikan karena keterbatasan durasi waktu, maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari 8 amalan pintas menuju surga ini, mungkin salah satu bisa kita amalkan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila kekurangan. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.